Selamat sore semuanya. Adil Kak Dalino, Pacuramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata. Hari ini saya sudah berada di rumah, istirahat dulu. Karena tidak lama lagi saya tur Kalimantan, tur keliling Kalimantan untuk kembali menyatukan Dayak bersatu, Dayak beradat, Dayak pintar, Dayak maju, dan Dayak itu harus jadi tuan di tanahnya sendiri, bukan jadi penonton atau jadi kuli. Salam semuanya. Ini aktivitas saya sore hari ini karena capeknya perjalanan dari Tapal Batas seminggu ya, mulai dari Sanggau perjalanan saya hingga ke Ketungau Hulu, Sintang, baru saya pulang ke sini. Ke Sanggau terakhir, baru saya pulang ke sini ke rumah Mempawah. Sehat semuanya dimanapun kalian berada. Salam. Hidup ini tidaklah berarti tanpa kita berbagi kasih buat saudara-saudara kita. Hidup ini tidaklah juga berarti kalau kita hanya menginginkan keinginan diri kita sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Hidup ini harus berarti, hidup ini harus penuh makna. Isilah dengan kasih, dengan kebaikan kepada semua orang ya. Ini rumah saya berada di rumah ya, karena ramai ya, kampung jalan raya. Kita lagi ngopi sambil ngopi kita bercanda tawa di sini. Jelas bukan saya? Posisi. Oke. Datang ya semuanya. Channel. Orang mau lihat kita sini lagi ngopi bareng sama gelasnya gelas ya, karena saya anak kampung ya, sederhana tapi makna. Dengan Seno, halo Kang Yunus, itu di paling ujung desa lagi santai. Perjalanan saya menuju Kalteng, selanjutnya menuju Kinipan, di situ Lamandau. Setelah Mandau saya ke Pangkut, habis ke Pangkut saya di Kobar, lanjut ke Sampit, dan terus Bangkaraya ke Ketapang, membumi kita dalam rangka membangun masyarakat adat, masyarakat yang hidup dengan berbudaya, dengan bertradisi, karena adat dan budaya tradisi kita adalah untuk memanusiakan manusia menjadi lebih baik, menjadi lebih beraturan, tidak semau-mau kita. Karena ini Kalimantan, tetaplah menjaga hutan, tetaplah menjaga sungai, gunung, bukit, karena tanpa hutan, tanpa adat, hidup kita akan mengalami bencana seperti yang kita alami sekarang ini, musim banjir, longsor, di
mana-mana itu karena ulah manusia. Puting beliung segala itu karena apa? Karena kita tidak pernah mau menjaga bumi. Kita hanya mementingkan kepentingan kita sendiri. Uang itu tidak akan pernah cukup bila kita tidak pernah mensyukurinya. Kita korbankan semuanya. Hutan, tanah kita rusak, tanah kita jual. Seharusnya yang anak cucu kita nikmati, tetapi kita bumi hanguskan, kita rusak. Sekarang hutan itu marah dengan kita, bumi itu marah dengan kita karena ulah kita sendiri. Kita lebih berpikir yang masa sekarang, bukan yang masa yang akan datang. Karena manusia, karena kita serakah dengan semuanya itu. Kita tidak memperdulikan orang lain, kita lebih memperduli dengan diri sendiri, kebutuhan kita. Makanya kita rusak hutan itu untuk dijadikan uang, dijadikan perkebunan. Jangan mudah terbujuk rayu oleh perkebunan sawit. Ya. Perkebunan sawit itu adalah perampok. Mereka mengiming-imingi kalian dengan membangun fasilitas, memberikan pekerjaan, menjanjikan sekolahan, menjanjikan rumah sakit umum, menjanjikan jalan, menjanjikan pembangunan di daerah kalian. Tetapi semua itu hanya mulut, itu bohong. Kalian yang punya lahan sawit, tetapi mereka yang menikmatinya. Kalian akan menjadi penonton di tanah kalian sendiri. Kalian akan menggigit jari, kalian akan kelaparan, dan bahkan kalian akan dipenjarakan karena mencuri sawit di tanah kalian sendiri. Akibat gaji tidak keluar berbulan-bulan, akhirnya kalian dipecat. Habis dipecat kalian dipenjarakan. Orang lain disuruh bekerja di tanah kita. Kalian hanya menonton. Kalian mengemis-ngemis di tanah kalian sendiri untuk meminta pekerjaan. Mengemis untuk mencari makan di tanah sendiri. Karena apa? Karena ulah kita sendiri. Kita sering berpikiran yang sempit. Kita tidak pernah berpikir untuk bekerja keras. Kita maunya praktis, jual tanah, dinyanyikan sawit, dinyanyikan segalanya. Ya, akhirnya kita jual tanah kita. Tapi nyatanya sekarang apa yang kita alami? Kalian dibohongi, kalian ditipu, kalian malah dipenjarakan di tanah kalian sendiri. Hidup ini jangan memikirkan diri sendiri, pikirkanlah anak cucu kita yang masa mendatang. Hutan kita jangan tinggal cerita, katanya hutan kita adalah paru-paru dunia, tapi nyatanya semua itu tinggal kenangan. Ya. Hutan kita habis dibabat, hasilnya ya di pusat sana. Jalan-jalan kita rusak, hancur, lumpur. Pembangunan di kita tidak ada. Kita bayar pajak, tetapi kita tidak menikmatinya. Saya ini penjelajah Kalimantan. Pelosok-pelosok saya datangi. Saya membumi dimanapun saya berada. Saya melihat ketidakadilan, saya melihat pembohongan, saya melihat kemiskinan, saya melihat kesusahan, saya melihat penderitaan. Semuanya itu
yang mengalaminya kita, bukan orang lain. Bila kita pengen makan, bekerjalah. Jangan yang praktis-praktis. Yang muda teruslah sekolah. Jangan sibuk main gadget, main HP. Jangan terlalu berhayal. Ya. Kita yang muda ini, generasi milenial, harus bangkit dari keterpurukan ini. Sekolah, gunakan logika kita, gunakan akal sehat kita, hiduplah lebih maju. Kita harus ubah pola pikir mindset kita. Kita harus ubah cara kita yang lalu. Mentalitas kita yang harus kita ubah. Lihat orang datang di Kalimantan, jual pakaian, jual bakso, jual makanan. Kita orang pribumi kerja untuk membeli pakaian, kerja untuk membeli bakso, kerja untuk membeli sepatu, baju, celana. Mereka jualan bakso untuk membeli rumah, untuk membeli tanah. Mereka jualan pakaian untuk membeli rumah, untuk membeli mobil. Pola pikir mindset kita yang mau kita rubah. Ya. Kita bekerja untuk beli arak, mabuk. Orang jual arak untuk beli mobil, untuk beli tanah. Kita beli mobil, jual tanah. Kan lucu. Itu hanya kesenangan sesaat. Ingat, uang bukanlah segala-galanya. Ya. Uang itu hanya untuk kesenangan sesaat. Ya. Tetapi Tuhanlah segala-galanya. Ya. Kita sering berpikir pendek, anak-anak kita, orang-orang kita. Kita sering berpola pikir praktis dengan menjual tanah kita kepada orang lain, ingin membeli hanya sebuah mobil, hanya ingin membeli 2 sak 3 sak semen, tetapi tanah kita korbankan, hutan kita begitu juga. Kita tidak pernah berpikir bagaimana mengelola alam kita ini. Alam itu akan memberikan manfaat jika kita rawat, kita jaga. Hutan itu kita tanam buah-buahan, kita tanam sayur. Hasilnya kita jual untuk beli makanan, untuk beli motor, untuk beli mobil. Ya. Tanam durian banyak-banyak, tanam langsat banyak-banyak. Usah dijual tanahnya, usah ditebang pohon-pohonnya. Coba kalian bayangkan, 1 batang kayu persegi 7 kali 7 itu 50.000. 1 batang. Kalian jual kepada sawit 1 hektar hanya 8 juta. Situ berapa ribu pohon yang harus ditebang. 1 pohon itu berapa menghasilkan batang, segi batang 77 atau 88. 1 batang 77 itu 50.000. Seandainya itu bulian di tanah kalian itu, 1 batangnya bisa 120.000. 1 batang bisa menghasilkan 1 hektar tanah. 1 hektar tanah kan perkebunan hanya beli 8 jutaan. Tuh, gimana pola pikirnya? Kayu itu bisa dijual lebih mahal lagi dari harga tanah kalian per batangnya. Kalau otak itu dijernihkan, otak itu berpikir, logika kita ini harus berpikir. Kita harus bangkit, kita harus rubah pola pikir kita. Ya. Karena kita sekarang selalu berpikir untuk kita, bukan berpikir untuk anak
kita. Saya sedih dengan keadaan kita yang sekarang, karena saya keliling Kalimantan ke pelosok-pelosok negeri ini, melihat kemiskinan, melihat kelaparan, melihat penderitaan, melihat kebohongan, penipuan, jalan hancur, pembangunan tidak ada. Semuanya itu penipu, bohong. Jangan mudah percaya dengan iming-iming orang. Orang akan merayu, membujuk kalian. Setelah itu kalian akan dicampakkan. Setelah itu kalian akan ditinggalkan. Bahkan kalian akan lapar di tanah kalian sendiri. So, semangat. Berpikirlah positif, berpikirlah lebih maju. Ubah pola pikir kita, cara kita. Yang dulu, udah yang dulu. Sekarang mari kita bangkit untuk bertekad. Yang sekolah tetaplah sekolah, ya. Yang bekerja tetaplah bekerja. Jangan bekerja untuk beli arak, jangan bekerja untuk beli narkoba, jangan bekerja untuk manggil jongset. Nah, ini masalah jongset ini, jongan kaset ini. Ini orang-orang yang tidak berotak ini yang buat jongset ini. Orang-orang perusak. Ya. Otakmu itu otak tidak beres. Otak antu yang buat jongset itu. Kalau kamu tidak suka dengan pernyataan saya, datang ke rumah saya. Ya, saya tuntut kamu. Karena kamu yang merusak generasi daya ini. Kamu yang bikin jongset itu yang merusak generasi daya ini. Saya camkan itu. Kalau kamu tidak suka sama saya, datang ke rumah ini. Ya. Saya paling tidak suka jongset itu. Itu sarangnya orang-orang mabuk di situ, orang-orang jual narkoba, warung, remang-remang apa segala. Ingat itu, ya. Saya tidak suka dengan jongset. Itu buat lembaga-lembaga adat, tolong diurus itu, ya. Kalau udah saya ngurusnya itu lain. Tahu sendiri kalau udah saya ngurusnya. Tidak akan ada yang bisa saya ampuni kalau sudah lihat ngurusnya kayak gitu. Karena itu perusak generasi kita, orang-orang Dayak. Selamat sore semuanya ya. Yang dari Papua, yang dari Ambon, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, yang dari Bali, Nias, yang dari Toraja, ya, Manado, yang dari Lampung, Palembang, Riau, yang dari Bandung, Jawa Barat, Jawa Timur, yang dari Jakarta, Cirebon, yang dari Bogor dan sekitarnya, semuanya ya. Salam budaya. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang kapan lagi? Kita harus bangun manusia-manusia kita dengan adat budaya tradisi kita, ya, karena itu adalah jati diri kita, itu identitas kita. Adat budaya itu identitas kita ya, ingat. Karena kita dilahirkan sebagai suku Dayak. Dimanapun kalian tinggal, dicat warna apapun rambut kalian, apapun pekerjaanmu, apapun statusmu, apapun gelarmu, apapun pangkatmu, darahmu adalah darah Dayak. Jadi pertahankanlah identitas jati dirimu sebagai orang Dayak. Salam buat saudara-saudara saya yang ada di Kalimantan Timur, Tanah Pasir, ya, yang ada di Nunukan, yang ada di Malinau, yang ada di Kaltara, ya, yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, yang ada di Sampit, ya, yang ada di Barito, yang ada di Gunung Mas, yang ada di Kobar,
yang ada di Kapuas, yang ada di Lamandau. Salam Sari Ganteng. Walaupun belum mati, baru bangun tidur, tapi harus semangat. Salam juga buat saudara-saudara saya yang di Kalimantan Barat. Halo Kalimantan Barat semuanya, mulai dari Kapuas Hulu. Kapuas Hulu turun ke Sintang. Yang di Sintang turun di Melawi. Ayo Nokanayan. Yang ada di Utdanum. Salam semuanya. Yang ada di Melawi, yang ada di Skadau, yang ada di Sanggau, salam Sari Ganteng. Semangat positif, buang rasa iri, buang rasa dengki, buang rasa cemburumu, buang rasa egomu, buang kesombonganmu. Ya, itulah sifat-sifat antu, kata kami orang Ahe. Sifat-sifat setan, sifat-sifat balis. Jauhkan semuanya itu. Karena manusia yang punya sifat iri, dengki, cemburu, sombong, angkuh, tamak, itu tidak baik. Mereka akan hancur dengan sendirinya. Buat saudara saya yang ada di Landak, ya saya sebutkan dari Jalimpo, Senakin, Ngabang, Behe, Sarimbo, yang ada di Ambarang, yang ada di Pahuman, Pal 20, Nahaya, Tarik Nahaya, yang ada di Banyuke, yang ada di Sidas, Banyuke Hulu Air Besar, yang ada di Senakin, kampung bapak saya, Senakin, yang ada di Pahuman, yang ada di Satabar, yang ada di Mandor, yang ada di Sompa, kampung mamak saya orang Sompa, yang ada di Pak Kumbang. Dan salam juga buat saudara-saudara yang ada di Karangan, Menjalin, ya, Takong, Toho, Sadaniang, halo, yang ada di Air Mati, yang ada di Anjungan, Kayu Tanam, Ngarak, Pak Bulu. Salam juga buat saudara saya yang di Ketapang, mulai dari Manis Mata, Marau, Sukadana, ya, yang ada di Tumpang Titi, yang ada di Simpang Hulu, Simpang 2, yang ada di Balai Semandang, yang ada di Kota Ketapang, ya. Nyocok kopi kita, nyocok kopi, nyocok. Jangan terlalu serius. Jangan lihat badan saya ya, tetapi lihat muka saya. Ganteng. Ya, terima kasih telah banyak menonton, mengikuti saya. Salam juga buat saudara saya yang ada di Tayan, yang ada di Meliau, yang ada di Lomba. Ayo Lomba, karena banyak keluarga angkat saya di Lomba. Yang ada di, salam buat orang tua angkat saya, Mama Adut yang di sana, Pak Nuai yang ada di Spondok. Salam Pak, sehat semuanya. Salam juga buat saudara-saudara saya yang ada di Kuburaya, Ambawang, Loncek, Ritok, Kubu Padi, banyak semuanya Ambawang ya, sampai Ambawang Kuala. Salam juga buat saudara-saudara saya yang ada di Pontianak Barat, Timur, Utara, Selatan. Salam sehat ya, salam sehat. Otak kita harus sehat, pikiran kita harus sehat. Hidup ini harus penuh berkat, hidup ini harus maju. Buang rasa iri, cemburu, sifat-sifat jahat kita ya. Jadilah saudara buat semua orang. Kalau hatimu masih punya kebencian, artinya kamu masih punya setan, punya hantu di badan kamu ya. Karena orang yang selalu mengasihi, orang yang selalu berpikir positif,
saya yakin itu sudah dibersihkan pikirannya. Tetapi orang yang berpunya sifat iri, dengki, cemburu, tamak, sombong, itu ada hantu yang bersarang di tubuhnya. Salam juga buat saudara-saudara saya yang ada di Mempawah, mulai dari Anjungan, Mempawah, Mempawah Hilir, Mempawah Hulu, ya, Sungai Penyu, Jungkat, yang ada di Paniraman, yang sekarang lagi mengalami longsor. Mudah-mudahan semuanya cepat pulih ya. Buat saudara-saudara saya Madura yang ada di Paniraman, semoga semuanya cepat berlalu. Saudara-saudara saya juga yang ada di Melawi yang kena musibah banjir, semoga semuanya ini hanya teguran. Mari kita jaga hutan ini, bumi ini, tanah ini. Jangan hanya memikirkan sesaat, ya, karena semuanya itu hanya kesenangan sesaat. Buat saudara-saudara saya yang ada di Takung, Toho, Pak Ona, yang ada di Lonyengan, Sapak, yang ada di Mandor, Sambora, Liongkong, Salatiga, Kayu Tanam, Mandor, dan Sipi, Kasturi, Singkong Luar, Singkong Dalam, Kayu Tanam. Sehat semuanya ya, semangat, teruslah bekerja, teruslah membangun. Ingat, jangan minum, jangan jauhi narkoba, jangan mengenal narkoba, jangan ngelem ya. Nanti orang maju, kita masih ketinggalan, ujung-ujungnya iri dengan orang. Buang sifat iri ya. Mari kita membangun diri kita sendiri, membangun kampung kita, membangun kabupaten kita, membangun provinsi kita, membangun Indonesia ini supaya lebih baik ya. Jangan saling menyalahkan ya. Mari kita bangkit dari keterpurukan ini. Kita olah pola pikir kita, bagaimana kita maju itu tanpa menjatuhkan orang lain, tanpa merusak alam, tanpa menjual tanah ya. Majunya itu yang positif. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jaga semuanya, kekompakannya. Salam semuanya ya. Tuh, lihat. Halo. Halo. Saya tidak sendiri, masih ada yang ngaku ganteng di sana. Mereka berdua dan yang cantik di sana. Ya. Esot. Ya, walaupun kami belum mandi, tetapi kami merasa yakin kami ganteng ya. Saya yakin. Asal yakin saja. Sehat semuanya. Saya akhiri dulu ya. Assalamualaikum. Buat yang beragama Muslim, Shalom. Buat yang beragama Kristen Katolik, Om Santiasu, Rahayu, Namo Buddhaya. Sehat semuanya, terberkati. Tuhan Yesus memberkati. Adil Kak Talino, Bacu Ramin Kak Saruga, Pasengat Kak Jubata, arus. Dayak ganteng.